warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irawati. Saya mahasiswa Universitas Nasional di jurusan D4 Kebidanan kelas P2. Soal sebagai berikut. Nyonya S usia 30 tahun, G3 P2A1, hamil 36 minggu, baru saja melahirkan bayinya di klinik bersalin. Bayi bernapas megap-megap, tonus otot lemas, tangisan lemah, warna kulit biru. Selanjutnya, tindakan apa yang saudara lakukan terhadap bayi tersebut? Melihat pada kasus di atas, bayi mengalami asfiksia. Pada kasus bayi dengan asfiksia ini, maka penanganan yang tepat adalah dengan resusitasi. Kemudian kita melakukan persiapan diri. Yang pertama itu menggunakan alat pelindung diri ya, seperti ini secara lengkap. Yang berikutnya adalah mencuci tangan di air bersih yang mengalir menggunakan sabun. Lakukan 7 langkah cuci tangan. Setelah itu mengeringkan dengan handuk pribadi. Kemudian kita mengenakan sarung tangan sebelum menjelang kelahiran. Setelah melakukan persiapan diri, langkah selanjutnya adalah kita melakukan penilaian, yaitu penilaian sebelum bayi lahir. Yang pertama yaitu apakah kehamilan cukup bulan. Yang kedua, apakah air ketuban berwarna jernih. Setelah kita menolong persalinan, kita melakukan penilaian setelah bayi lahir. Kita nilai pertama, apakah bayi menangis atau tidak, atau bernafas menggap-menggap atau tidak, kemudian bergerak aktif atau tidak. Kemudian kita lihat kulitnya merah atau kebiru-biruan. Ternyata setelah kita melakukan penilaian, bayi bernafas menggap-menggap, tonus ototnya lemah atau tidak bergerak aktif, dan kemudian warna kulitnya kebiru-biruan. Maka kita akan segera melakukan tindakan. Sebelum melakukan tindakan, kita jelaskan kepada pasien atau kepada ibu dan keluarga bahwa bayinya itu mengalami asfiksia. Ibu, ini bayinya bernafasnya megap-megap ya Bu. Ibu, bayinya mengalami asfiksia. Nah, jadi saya akan segera melakukan tindakan ya Bu. Setelah itu kita lakukan langkah awal. Kita jaga hangat bayi. Kita selimuti dengan handuk dan kain yang ada di perut ibu, dengan bagian muka dan dada tetap terbuka. Kemudian kita potong tali pusat. Setelah itu kita pindahkan bayi ke meja resusitasi. Setelah jaga hangat, kemudian langkah yang selanjutnya adalah atur kepala bayi sedikit ekstensi ya, seperti ini, sedikit ekstensi. Dengan ini diganjal bahunya seperti ini, ketebalannya sekitar 3 cm. Ya, langkah selanjutnya kita melakukan isap lendir dari mulut 5 cm.
dari hidung 3 cm. Gerakan bayi dimulai dari kepala, dada. Kita menggosok-gosok ya sambil merangsang taksir, punggung, dan kaki. Setelah itu kita ganti kain yang basah menggunakan kain yang kering. Biarkan dada bayi terbuka. Dan kita atur kepala sedikit ekstensi seperti ini. Setelah itu kita melakukan penilaian. Kita nilai apakah bayi sudah bernafas, tidak menggap-menggap atau masih menggap-menggap, atau bayi sudah menangis. Jika bayi masih bernafas menggap-menggap, maka kita harus melakukan ventilasi. Jika bayi sudah bernafas dengan normal, kita lanjutkan pasca resusitasi. Karena bayi masih bernafas menggap-menggap, maka kita segera melakukan ventilasi. Ventilasi. Pasang sungkup meliputi hidung, mulut, dan dagu. Yang pertama yaitu ventilasi percobaan. Lakukan tiupan atau pemompaan dengan tekanan 30 cm air sebanyak 2 kali. Lihat apakah dada bayi mengembang atau tidak. Setelah ventilasi percobaan berhasil, maka lakukan ventilasi definitif dengan tekanan 20 cm air frekuensi 20 kali dalam 30 detik. 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, 1, 9, 1, 10, 1, 11, 1, 12, 1, 13, 1, 14, 1, 15, 1, 16, 1, 17, 1, 18, 1, 19, 1, 20. Setelah dilakukan ventilasi definitif, lakukan penilaian ventilasi setiap 30 detik. Jika setelah 30 detik pertama bayi menangis kuat dan bergerak aktif, maka lanjutkan untuk asuhan pasca resusitasi. Jika setelah 30 detik pertama bayi belum bernafas spontan atau masih bernafas menggap-menggap, maka lanjutkan tindakan ventilasi ulang, yaitu ventilasi yang kedua. Setelah itu kemudian lakukan penilaian. Jika bayi tidak bernafas dan telah diresusitasi selama 2-3 menit, siapkan rujukan. Hentikan resusitasi sesudah 10 menit bila bayi tidak bernafas, tidak ada denyut jantung dan tidak teraba pulsasi tali pusat, maka dinyatakan bayi telah meninggal. Bila perlu rujukan, yang pertama dilakukan yaitu konseling kepada ibu beserta keluarga untuk merujuk bayi. Kemudian membuat surat rujukan, kemudian tetap melakukan resusitasi, setelah itu memantau tanda bahaya. Lalu tetap jaga kehangatan bayi, tetap memberikan vitamin K K11 mg, pencegahan infeksi, serta melakukan pencatatan dan pelaporan kasus. Bila resusitasi tidak berhasil, yang pertama kita harus melakukan konseling pada ibu dan keluarga, seperti memberikan semangat kepada ibu dan keluarga, kemudian memberikan petunjuk cara perawatan payudara, setelah itu melakukan pencatatan dan pelaporan kasus. Rekam medik tindakan resusitasi. Catat secara rinci kondisi air ketuban, tanggal dan jam lahir, kondisi saat lahir, dan waktu dilakukan resusitasi. Kemudian catat secara rinci pula proses resusitasi, hasil resusitasi, keterangan rujukan apabila dirujuk, bila resusitasi gagal, apa penyebabnya. Baiklah, sekian video dari saya tentang resusitasi pada bayi aspeksia.
Jika ada kesalahan mohon dikoreksi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.